tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hikmat yang dari atas. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 13-18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dari atas adalah hikmat yang bersumber dari Allah sendiri, tidak sukar untuk menilai apakah perbuatan seseorang berasal dari hikmat Allah atau tidak. Banyak pribadi atau keluarga, bahkan gereja, menjadi hancur berantakan karena bertindak tidak berdasarkan hikmat Allah. Oleh karena itu, bila seorang ingin dipenuhi damai surgawi, perbuatannya harus bersumber dari Allah sendiri, melalui karya pembaruan Tuhan Yesus dan teladan hidupnya. Beberapa orang pemimpin gadungan berpikir bahwa mereka memiliki hikmat dan pengertian lebih dari yang lain. Namun faktanya, pengajaran dan perkataan mereka justru menghasilkan perpecahan dalam gereja. Sehingga Yakobus mengajukan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Sebuah tantangan bagi sebagian orang yang merasa bijak dan berpengertian untuk mendemonstrasikan hal tersebut dalam bentuk perbuatan yang nyata. 1. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Apa yang Yakobus maksudkan dengan mendemonstrasikan cara hidup yang baik? Penekanan dalam ayat ini adalah karakteristik lemah lembut. Kelemah lembutan di sini dipahami sebagai kerendahan hati yang kontras dengan arogansi karena memiliki hikmat dan pengetahuan. Yakobus menasihati orang percaya bahwa hikmat bukan sekedar pengetahuan yang ada di dalam pikiran, melainkan sebuah perilaku yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Kata lemah lembut digunakan juga dalam Yakobus 1 ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut firman. Lemah lembut dapat diartikan kesediaan dibentuk oleh firman Tuhan. Menerima firman dengan lemah lembut berarti mau memberi diri untuk berubah seturut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang memiliki hikmat dan pengertian sejati adalah mereka yang dengan kerendahan hati hidup dalam ketaatan pada firman, lebih tinggi daripada memuaskan keinginannya sendiri. 2. Hikmat yang bukan dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Yakobus ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa hikmat yang dipamerkan oleh orang-orang sombong yang merasa berhikmat tidak ada hubungannya dengan hikmat Allah. Sebab hikmat yang menghasilkan iri hati dan keberpihakan atau memandang muka dan status sosial bukan bersumber dari Allah melainkan dari setan. Ayat 13. Inilah hikmat dari dunia yang bersifat kedagingan dan sama sekali tidak memiliki muatan untuk membangun kehidupan rohani. Iri hati dan mementingkan diri sendiri disebutkan dalam ayat 14 sebagai karakteristik orang-orang yang mengklaim memiliki hikmat. Kemudian Yakobus lebih lanjut menyebut bahwa hikmat tersebut adalah hikmat yang palsu dan digambarkan sebagai hikmat dunia, dari hawa nafsu manusia, dari hawa nafsu setan-setan. Yakobus menunjukkan dampak dari hikmat dunia adalah masalah. Kata kekacauan dalam bentuk kata benda mengandung makna kondisi yang rusuh yang menjadi pemicu perpecahan. 3. Hikmat yang menghasilkan buah kebenaran. Hikmat yang dari atas itu tidak munafik. Hikmat ini tidak menyamarkan apa-apa. Tidak pula ada tipu daya di dalamnya. Hikmat ini tidak mungkin jatuh ke dalam cara-cara yang dianggap bijak oleh dunia, yaitu yang bersifat licik dan penuh tipu muslihat. Sebaliknya, hikmat itu tulus dan terbuka, tidak goyah dan tidak berubah-ubah, dan setia dengan dirinya sendiri. Hikmat yang dihasilkan melalui relasi intim dengan sumber kebenaran.
Hikmat sejati akan terus menaburkan buah-buah kebenaran dalam damai, dan dengan demikian segeranya mungkin akan menciptakan perdamaian di dunia. Ayat 18. Apa yang ditaburkan dalam damai akan menghasilkan panen sukacita. Marilah kita menaburkan benih-benih kebenaran, dan kita percaya bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Buah kebenaran adalah sikap hidup yang mencerminkan kehidupan anak Allah. Ini menjadi modal kesaksian Kristen bagi orang yang belum percaya. Sahabat Iktus, hikmat Allah menaungi setiap orang yang telah memiliki sumber hikmat, yaitu Yesus Kristus dalam hatinya. Hikmat yang dimilikinya terus dipertajam melalui persekutuan yang intim dengan Allah dari waktu ke waktu. Apa yang akan kita hasilkan? Karakter lemah lembut, yang berarti memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Inilah karakter ilahi yang menghasilkan damai sorgawi. Saya tidak menerima hikmat dunia, tetapi hikmat yang bersumber dari Allah sendiri. Sehingga sikap iri hati, pementingan diri sendiri, membedakan muka, dan berbagai karakter duniawi tidak lagi menguasai hidup saya. Tetapi sebaliknya, kehidupan yang dipenuhi dengan buah-buah kebenaran akan saya hasilkan sepanjang hidup saya. Sehingga kelak saya dapat melihat orang lain menjadi percaya kepada Yesus melalui kesaksian hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah hikmat yang saya miliki memberikan kerendahan hati kepada saya untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan? Sudahkah saya meninggalkan karakter saya yang bersifat duniawi, yang hanya menimbulkan perpecahan? Buah kebenaran yang bagaimana saya hasilkan sebagai seorang yang berhikmat? Tuhan Yesus, saya membutuhkan hikmat-Mu untuk menjalani kehidupan saya dari hari ke hari. Biarlah pengenalan saya akan Engkau bukan hanya mengisi pengetahuan saya tentang-Mu, tapi membawa saya untuk lebih lagi menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Pakailah saya menjadi alat pendamaian dan bukan agen perpecahan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Kiranya hikmat Allah menuntun hidup saya seturut firman-Mu. Amin. Tunjukkan hikmat-Mu dalam kerajinan-Mu untuk berbuat kebenaran. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu